Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Eka dan Dadan. Kali ini kita akan membahas kutir. Apa itu kutir? Kutir itu kutu air atau yang bernama Latin Moina sp. Nasi kutir ini menjadi makanan favorit ikan, terutama ikan cupang ya. Bagus juga itu cepat ngeluarin warna si ikan itu. Jadi kita akan tanya-tanya ke Dadan nih. Dulu kan saya sempat jualan cupang dan ngebeli cupang juga. Kalau di ikan cupang saya sempat lumayan bisa lah ada punya beberapa anaknya gitu, beberapa ekor ya anaknya yang sukses saya kawinkan. Nah kalau misalkan masalah kutir, justru saya nih heran sama Dadan setelah saya gimana ya kerja lama gitu nggak ketemu. Ikan cupang saya juga jarang dirawat, akhirnya udah pada kotor. Ketemu lagi Dadan ternyata jualan cupang, dan malah orang-orang itu yang tadinya beli ke kita beli ke dia, sekarang jadi beli ke Dadan lah intinya pakan gitu. Nah saya akan tanya-tanya gimana awalnya ini kutir ini bisa jadi sukses lah dia ke budidaya kutir gitu ya. Nanti kita tanya-tanya ke Dadan selanjutnya ya. Dadan, ini gimana sih awalnya bisa jadi ternak kutir gini, bisa jadi budidaya ini, bisa jadi banyak gitu, gimana awalnya? Kan tadinya nggak sengaja airnya tuh dari kamar mandi, ngalir ke sini. Nggak sengaja tadinya ya? Iya. Terus emang ini teh kan ada kandang kambing, tadinya bekas apa tuh itu banyak-banyak kandang gitu? Ini teh bekas budidaya entok. Budidaya entok ya. Oh yang punya si bapak dulu teh ya? Iya. Nah jadi teman-teman gitu, ini tadinya nggak sengaja. Ini tuh saya lihat ada pembuangan dari kamar mandi, dan tempat ini saya tahu dulunya bekas budidaya bebek dan banyak kotoran bebek. Jadi mungkin dari pupuk-pupuk itu mereka bisa tumbuh, atau karena kan si kutir ini harus hidupnya lebih suka di air yang hijau ya, kayak lumut-lumut kayak gitu, kayak minyak kayak gitu, dia lebih suka karena itu menjadi makanan dia juga. Bisa nanti teman-teman lihat langsung airnya seperti gimana, dan nanti kita tanya-tanya gimana bisa si kutir ini bisa bertahan hidup lama dan bisa jadi banyak. Karena kalau buat ngedatangin si kutir ini gampang ya sebenarnya. Kita tanam, kita beli bibitnya, induknya ini disaring, nanti diambil yang besarnya, kita tanam, bisa aja hidup beberapa hari. Cuman untuk bertahan dia dan bisa jadi banyak ini tuh sulit menurut saya gitu, karena saya dan Dadan dulu pernah praktek sengaja membuat beberapa box gitu, dan kita ngambil air yang hijau dari kolam, ternyata nggak berhasil. Nah setelah saya tinggalin, Dadan udah lama kita nggak bareng, ternyata sekarang dia udah sukses nih budidaya kutir, dan udah sehari ngejual sampai 5-7 cup ya Dan ya. Iya. Nah, nanti kita tanya lagi ya ngejualnya berapa dan cara panennya berapa hari sekali. Jadi awalnya dari Ya, awalnya sih dari sini. Dari itu kalau airnya dari itu ya kamar mandi ya? Ya dari kamar mandi ngalir ke sini. Lihat teman-teman, awalnya segini dulu, dan nggak sengaja katanya ada di sini banyak kutir. Nah dia coba menggali lagi, ya teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman. Tadi katanya dia habis panen jadi agak sedikit berkurang, tapi ini menurut saya sudah cukup banyak. Nah katanya Dan, ini gimana sih cara perawatannya bisa bertahan hidup lama dan bisa jadi banyak ini gitu sih kutir-kutir ini? Gimana cara Dadan merawat? Terus kan setahu Eka gitu, si kutir ini kalau kehujanan teman-teman biasanya suka mati atau ngilang. Nah ini terbuka, terus sekarang kan musim hujan,
tapi tetap banyak dan bisa bertahan hidup gitu. Ini gimana dan cara merawatnya nih? Yang ke satu ini suka dikasih makan air beras. Air beras ya? Ya, sama kotoran puyuh. Kotoran puyuh. Iya. Berarti Dadan ini cara bertahan hidupnya si kutir ini dikasih makan air beras dan kotoran puyuh. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kenapa si kutir ini bisa hidup di sini, karena kan ini bekas kandang bebek dan Dadan juga ngasih makannya itu bukan ngasih makan sebenarnya, jadi si kotoran puyuh itu ya diaduk sama air dimasukin ke sini ya. Iya. Ini panen berapa hari sekali biasa dan? Biasanya 3 kali sehari ya. 3 kali sehari apa 3 hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi suka grogi ya kalau ditanya, saya juga sama sih. Jadi panennya 3 hari sekali. 3 hari sekali dapat berapa cup tuh? Atau dapat berapa plastik? 6 sampai 8. 6 sampai 8 ya. Berarti 6 sampai 8 cup atau 8 plastik ya. Satu cupnya dijual berapa ada dan? 25.000 satu cupnya. Wah, 25.000. Murah segitu. Murah sih kayak gitu, murah 25.000 satu cup. Bayangin aja satu cup. Emang dicampur air cuman ya sedikit airnya. Sedikit airnya, nggak terlalu banyak ya airnya. Jadi menurut saya sih murah, karena saya dulu suka beli buat cupang itu, buat cupang yang saya jual sehari-harinya makan kutir ini 10.000 atau 5.000. 10.000 teh sesendok itu teh. Sesendok sedikit lah. Bisa gimana gitu, ada di ini cuman dimasukin ke air gitu buat makanan. Jadi ada dari ini dijual ke tempat-tempat akuarium ya, berarti ngejual atau suka ada yang ke rumah juga? Ada. Ada yang ke rumah. Nanya-nanya tuh dari mana kutirnya. Jadi pengen ngebreed cupang lagi kalau ini, soalnya makanannya udah gampang. Dulu kalau ngebreed cupang saya yang malesnya itu beli makanannya ini, karena 4 hari atau 5 hari si burayak cupang itu harus sudah dikasih makan. Kalau misalkan pakai pelet atau misalkan putih telur itu agak jelek ya ke airnya. Ada juga bisa dengan Polaret atau Artemia. Polaret mah serbuk kecil itu bisa disebut apa ya, mungkin yang udah kering gitu, bukan kutir sih. Polaret saya juga kurang ngerti kalau Polaret itu, tapi kalau Artemia itu tadinya si serbuk-serbuk yang tadinya kering kita olah dengan sirkulasi, nah dia bisa menjadi kutir air kecil gitu. 8 jam buatnya itu 8 sampai 12 jam. Nah, dengan aerator nanti bisa menetas dan jadi kutir gitu. Yang dulu saya sih sempet bikin kayak gitu, karena waktu saya ternak atau ngebreed cupang itu yang saya malas itu ngasih makannya ini gitu. Nah, sekarang mah kalau ngelihat kayak gini jadi ingin ngebreed lagi gitu, karena di rumah juga masih banyak, cuman saya nggak pernah nge-up saya ngejual cupang atau misalnya nge-up saya ngebreed cupang, nggak pernah masuk kalau nggak salah ya Abolang ya, di channel saya nggak pernah ya. Iya. Nggak pernah, padahal saya di rumah ya hobi juga, sempat jual beli cupang banyak lah itu, cuman sekarang tinggal sedikit, dan itu juga udah bukan hasil saya beli, itu semuanya hasil ternakan saya di rumah, jadi anakan yang di rumah semua gitu. Nggak pernah beli lagi. Kalau ada dan sekarang sambil jualan cupang jadinya ya. Iya, sambil jualan cupang. Sambil jualan cupang jadi keluar. Itu banyak alat-alatnya di rumah kan, tinggal diambil. Ya. Nah, ini yang dibilang dari hobi menjadi hoki. Dia lupa nih satu lagi. Di sini juga nih banyak jentik. Jentik ini yang saya tahu buat makanan cupang betina bagus. Karena apa? Jentik ini banyak orang bilang, itu saya juga nggak tahu itu mitos atau fakta ya, banyak orang bilang si jentik ini bisa lebih cepat buat si indukan itu proses proses telur ya, berarti lebih cepat si telur si indukan itu lebih cepat banyak katanya kalau dikasih makan si jentik-jentik ini nih, jentik nyamuk tahu mitos atau fakta, cuman saya pernah nyoba
Jadi seminggu sebelum kita ngawinin si cupang itu, si betinanya saya kasih makan jentik, terus kasih makan jentik sampai gemuk, jentiknya banyak. Memang sih si tadinya telurnya sedikit itu jadi banyak gitu, gendut, terus kelihatannya itu jadi tebal pekat gitu si telurnya dari jentik-jentik ini nih, dari jentik ini. Terus si jentik ini mah yang saya rasakan yang saya pernah coba gitu dan saya lihat di cupang tuh jadi cepet besar kalau sama jentik. Kalau sama si kutir ini, si cupang itu larinya ke warna. Jadi buat teman-teman semua nih yang di rumah. Oh gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di rumah, kalau si kutir larinya ke warna. Menurut saya, tapi nggak tahu ya, mungkin versi orang lain beda lagi gitu. Cuman saya ngelihatnya kayak gitu. Kalau si jentik lebih ke badan, gemuk gitu, ke daging kalau dibilang ini kayak kayak gini nih. Tapi ada juga cacing. Kalau cacing sutra ya banyak sih makanan ikan cupang itu, atau ikan-ikan yang lainnya juga sama gitu. Atau cacing sutra itu juga ada yang suka pakai, cuman saya jarang sih pakai cacing sutra karena cepet kotor airnya. Kalau pakai cacing sutra kan dia hidupnya di lumpur ya, lumpur gitu, jadi jarang terlalu bersih membersihinnya gitu. Busuk ya. Cepet busuk, airnya cepet kotor, cepet bau, jadi males gitu ngebersihin si soliter atau tempat cupangnya itu, malas gitu. Selain buat cupang, buat apa aja ini biasanya? Enggak, pura-pura nggak tahu. dia juga banyak Gapi di rumah. Gapi juga suka sih makan kutir ini. Ya intinya buat burayak ya. Jadi intinya buat burayak sih, cuman kalau saya sih jadi ada saringannya itu 2 yang buat penghobi cupang mungkin tahu ini saringan ini. Jadi kalau saya si kutirnya itu kalau diserok, kalau buat burayak disemprot pakai air. Nanti ada ini sih sebenarnya yang kedua, saringan yang kedua, yang satunya ada di atasnya ini ada sih saringan satunya lagi. Jadi yang kecilnya itu nanti lolos ke bawah. Kalau yang besarnya di atas, Nah kalau saya ngasih makannya kayak gitu kalau buat burayak. Nah yang besarnya saya kasihin ke indukan, yang kecilnya yang lolos ke sini ke saringan serokan 2 ini saya kasihin ke burayak. Jadi tadinya saya beli saringan ini buat artemia. Jadi si artemia ini setelah kita proses dengan waktu 12 sampai 8 jam, nanti si cangkang ada di atas, si artemianya ini ada di bawah. Sama caranya gitu. Nanti si selang dari aerator kita masukin ke sini, atau dari tempat si artemia kita tumpahin ke yang atas, bagian atas. Setelah itu kita siram dengan air. Nah jadi si cangkang berada di atas, saringan ke 1. Nah, si artemianya yang hidup itu, yang ya sejenis kutir ini, masuklah ke saringan kedua ini, baru kita kasih makan ke ikan. Jadi si antara cangkang dan artemia udah bisa di antara serokan yang 1 dan kedua ini. Jadi itu teman-teman, kita udah nanya-nanya nih, udah ngobrol-ngobrol dengan Dadan seputar apa sih ini, gimana cara budidaya dan gimana cara tadinya ini awalnya gitu si kutir ini bisa banyak bertahan. Oke, segitu dulu dari saya dan dari Dadan. Makasih udah nonton channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah sehat, dan ini kan bulan puasa, ibadah puasanya mudah-mudahan kuat semua ya dan diterima Allah. Oke, sekian dan terima kasih.